Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan kali ini Delusion Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman dalam 3 bulan dari sekarang. Sebetulnya video ini sifatnya timeless, dan jadi nggak ada waktu, nggak ada batasan waktu, tergantung kapanpun kamu terpanggil untuk menonton video ini, berarti itu berlaku 3 bulan dari kamu nonton video ini. Dan sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena tetap adalah general reading, berarti asal dari pesan yang aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Dan aku mau coba suatu hal baru, kita pakai rune astrologi nanti. Di depan mata kalian itu ada 3 opsi. Aku sudah menyediakan 3 opsi. Kalian bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Take your time. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau gelang kristal rose quartz, atau opsi nomor 2 gelang kristal amazonite, atau gelang kristal nomor 3 red jasper. Tenangkan dirimu sendiri dulu. Kita nggak akan terburu-buru dan nggak akan tergesa-gesa. Teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kalau mungkin kamu merasa panggil untuk pilih lebih dari 1, silakan. Karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari lebih dari 1 video atau 1 opsi saja. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. Jangan lupa, kalau misalnya nanti kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, like, dan let's connect. Ayo kita ketemu juga di Instagram dan di TikTok. Kamu bisa follow TikToknya Delusion Process, atau Instagramnya Delusion Process, atau Instagram aku personal. Anyways, kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, ayo kita cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman 3 bulan dari sekarang. Kalau kalian gak skip intro, pasti kalian tahu kalau di awal aku sudah bilang ini adalah general readingnya. Dan ini timeless, ini berlaku kapanpun kamu terpanggil untuk menonton video ini. Three of Pentacles, Four of Cups. Interesting. Yang pertama-tama yang aku rasakan, kalian sebetulnya akan lebih sibuk sih, career-wise, atau secara pekerjaan. Bottom of the deck ada Two of Pentacles. Coba, let me take one more card. Let us get one more card, please. Ya udah, aku ambil semuanya deh. Bottom of deck-nya ganti jadi Six of Cups. Oke. Aku pengen bilang ke teman-teman, perhatikan time management kamu atau pengelolaan waktu. Karena mungkin banyak di antara kalian yang kamu akan lebih sibuk ya. Entah memang karena naik jabatan, atau ada suatu hal terkait karir dan terkait pekerjaan yang membutuhkan kamu untuk adjusting yourself. Sama seperti barusan, kalau kalian sadar, aku ganti posisi tripod. Aku ganti posisi tripodnya supaya kelihatan semua kartunya dan space-nya lebih enak. Gini, aku nggak tahu di antara kalian apakah memang ada yang lagi tertarik untuk pindah tempat kerja, atau mencari peluang kerja baru, atau kamu dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih besar, atau beberapa di antara kalian mostly ini ada kaitan dengan career path, pilihan karir.
Buat aku, karir dan pekerjaan itu sebetulnya suatu hal yang berbeda. Tapi bisa sejalan kalau kita memutuskan itu mau sejalan. Kalau kita memutuskan itu mau searah. Misalnya gini, di belakang layar, di belakang imageku sebagai relation business, aku juga punya pekerjaan lain, misal sebagai content creator atau translator atau sebagai businesswoman. Sejalan semua karena semuanya membutuhkan aku untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi content creator pun aku harus berinteraksi dan aku harus bisa ngomong depan publik. Jadi messenger buat kalian. Nah, aku nggak tahu apakah teman-teman di sini juga kamu udah masih kuliah, atau kamu udah punya bisnis sendiri, atau kamu bekerja di lingkungan pekerjaan yang memang mau nggak mau tuh it requires you to speak up and be in public. Memungkinkan kamu atau mewajibkan kamu dalam cara apapun harus ada di depan publik. Dan aku rasa kalian tuh akan lebih aktif, mungkin aktif mencari tahu atau menggali. Kira-kira aku mau ngerjain apa lagi ya selanjutnya? Aku mau pilih bidang kerja, aku mau pilih bidang karir apa lagi selanjutnya. Apa yang mau aku lakukan selanjutnya, apa yang perlu aku lakukan selanjutnya, supaya aku mungkin bisa dikenal atau diapresiasi lebih banyak orang, atau aku mungkin bisa dapat uang tambahan, atau aku bisa dapat uang jajan, atau aku bisa naik jabatan. Apa ya yang perlu aku improve di sini? Atau mungkin kemarin-kemarin kalian juga sudah melakukan itu. Kamu sudah riset, kamu sudah menggali informasi sedalam mungkin untuk mungkin nambah-nambahin soft skill kamu atau nambah-nambahin talenta kamu yang sekarang akhirnya kamu sadar, okay, now I have the chance to make things out. I have the chance to work things out. Aku punya kesempatan ya, aku punya celah sekarang untuk memaksimalkan talenta atau potensi yang udah aku punya atau ilmu yang udah aku dapatkan. Aku balik kasih contoh diriku sendiri lagi dengan pengalamanku sebagai PR dan backgroundku sebagai orang komunikasi. Itu mengajarkan aku tentang bagaimana cara berkomunikasi di publik, bagaimana cara ngomong di publik. Dan dulu zaman aku kecil, aku pernah ikut les modeling, aku pernah ikut ekskul modeling, dan aku pernah beberapa kali memang ikut kompetisi modeling, which means yang artinya aku juga sadar tak sadar, walaupun dulu aku ngikutin itu for fun, aku juga acting for fun, tapi sekarang aku sadar kalau itu pengalamanku itu membentukku untuk bisa berinteraksi di publik. Nah, mungkin kalian juga kayak aku. Kamu sempat ambil les ini atau ambil les itu, belajar ini, belajar itu, yang akhirnya sekarang kamu sadar, okay, this is the time. This is the time for me to really utilize my talents. Ini kesempatan buat aku betul-betul memaksimalkan potensi ilmu dan bakat yang aku punya. Tapi beberapa di antara kalian aku rasa satu, kamu masih takut, dan dua, kamu masih ragu. Ini dua-duanya saling terkait. Ketakutan dan keraguan yang kamu miliki itu saling terkait. Bisa jadi karena kamu pernah gagal di masa lalu, atau ada orang yang sempat ngeblocking kamu. Aku dapat vision kayak Princess Rapunzel di Tangled, yang di film Disney Tangled, yang princessnya itu pengen banget keluar. Dia pengen banget ngelihat apa sih namanya, lantern event, lantern party, pesta lentera, itu yang selebrasi buat ulang tahun si princessnya itu sebetulnya. Tapi karena dia diculik dan karena dia tinggal di kastil istana tinggi, di menara tinggi, dia nggak bisa lihat itu, dan dia ditahan atau dikurung oleh ibu tirinya. Aku rasa banyak di antara kalian yang sempat ada orang-orang atau lingkungan sekitar kamu yang melarang kamu untuk melakukan suatu hal, atau melarang kamu untuk mencoba suatu hal, dan larangan itu mungkin bisa bikin kamu minder. Larangan itu bisa bikin kamu minder dengan potensi kamu, atau bahkan larangan itu malah pelan-pelan membuat kamu takut untuk mengakui kalau kamu punya potensi itu, atau kalau kamu menginginkan itu. This is very career and self-expression related. Ini benar-benar erat kaitannya dengan karir dan self-expression.
Tapi aku rasa dalam 3 bulan dari sekarang kalian akan ibaratnya dapat suntikan motivasi dan suntikan keberanian untuk oke, I wanna do it now. Let me do it now. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gue pengen nyoba sekarang. Entah kamu akhirnya benar-benar mencoba bidang karir atau bidang pekerjaan yang hati kamu tuh, calling kamu ada di sana. Atau kamu tertarik untuk sekolah lagi, atau buka bisnis, atau kamu tertarik untuk ya mencoba suatu hal yang kemarin-kemarin tuh mungkin kamu rasa hambatannya banyak banget. Tapi sekarang akhirnya kamu sadar your life is yours to co-create. Hidupmu ya punyamu untuk kamu ciptakan kembali dan kamu desain sedemikian rupa sebagaimana yang kamu mau, sebagaimana yang kamu harapkan. Kartu oracle-nya ada shift the way to new potential. Lalu ada ambush fear with your ferocious dream. Lalu ada 4 yang jatuh. Celebrate your wins. Dan yang terakhir kartu oracle back. Dan sebetulnya aku harus ganti baterai kamera karena tiba-tiba tadi baterai kameranya habis. Padahal baru sekitar 12 menitan. Cuman aku rasa gak kebetulan. Dan kartu kamu yang satu lagi itu adalah The Spark of Hustle. Oke. Banyak di antara kalian yang aku bisa bilang lagi berada di titik jenuh atau lagi berada di titik kamu capek, entah capek dengan tuntutan orang lain, ekspektasi orang lain, atau kamu capek dengan ya ekspektasi atau tuntutan atau harapan orang lain untuk pokoknya kamu harus begini, pokoknya kamu harus ngikutin ini, pokoknya kamu harus ngikutin itu, yang ujungnya kamu malah kehilangan pegangan atau kehilangan essence. Kamu lupa sama dirimu sendiri. Bottom of the deck-nya ada choose who you are becoming. Dalam 3 bulan dari sekarang, kalian itu akhirnya akan lebih memberanikan diri untuk aku dengar kalimat seakan ada suara anak kecil yang bukan horor, literally bukan horor, tapi kayak suara anak kecil yang kalau bisa dia jerit, dia pengen jerit, dia pengen bilang kasih aku kesempatan dong, kasih aku kesempatan untuk memilih jalan mana yang memang ingin aku pilih, mimpi apa yang memang ingin aku pilih, harapan apa yang memang ingin aku perjuangkan, strategi hidup apa yang mau aku ambil, jalur hidup apa yang mau aku jalani. Kasih aku kesempatan buat aku memilih. Karena aku sudah bosan, aku udah jenuh, aku udah capek dengan apa yang aku jalanin sekarang. Aku gak ngerasa aku bahagia di tempatku berada sekarang. I want changes, I want new beginning. Aku ingin perubahan, aku ingin suatu hal baru. Aku ingin untuk bisa, I don't know, I feel like a lot of you even wanna say, buat beberapa di antara kalian bahkan kayak mungkin ini inner child kalian yang pengen bilang ke kamu, aku juga mau kok disayang-sayang, aku juga mau diperhatiin, aku juga mau diprioritaskan, aku juga mau didengerin. Dan dalam 3 bulan dari sekarang kalian tuh akhirnya lebih memberanikan diri untuk jujur dan belajar menghidupi hidup pakai hati. Aku rasa banyak dari kalian yang kemarin-kemarin tuh kamu kasarnya ya, seakan hidup segan mati tak mau. Mungkin kamu cuma ngejalanin hidup untuk ya yang penting hidup, kerja untuk orang lain, untuk mungkin kerja bayar utang, kerja bayar cicilan, kerja supaya kelihatan kerja, atau kamu memaksakan diri bertahan dalam hubungan pertemanan atau hubungan percintaan atau hubungan yang
they don't make you happy. Mereka nggak bikin kamu bahagia. Tapi dalam 3 bulan dari sekarang, kalian akan lebih tertarik lagi untuk mencari apa makna bahagia buat kamu. Mencari apa makna cukup buat kamu. Ada the tower di sini dan ada the full juga. Mungkin kalian juga lagi mengalami titik spiritual awakening atau kebangkitan spiritual yang membuatmu mau gak mau mempertanyakan, agak-agak krisis identitas, tapi kamu mempertanyakan the way you live life, the way you see your reality. Bagaimana cara kamu menghidupi hidupmu, bagaimana cara kamu melihat realita hidupmu. Apakah ada kebiasaan negatif atau habit, pola pikir, mindset negatif yang itu cuma jadi blockage, itu cuma jadi hambatan buat kamu. Sekarang kalian mau lebih berani untuk okay, I think I need to face my fears. I think I need to get rid of anything that doesn't serve me anymore. Oke, kayaknya aku pengen belajar lebih jujur sama diriku sendiri deh. Oke, kayaknya aku pengen menghadapi ketakutanku dan mengubah ketakutanku jadi semangat, jadi kemenangan, jadi motivasi. Aku rasa dalam 3 bulan ke depan juga kalian akan semakin diperlihatkan semesta. Aku pakai tutup salah satu deck untuk kita cek astrologi runes ya. Lihat ya. Venus Aries second house C. Wait. Kalian bisa lihat nggak? Ini Mars. Mars di Aries di second house. Second house itu ada kaitan dengan self confidence, money, talents, rasa percaya diri kamu atau pengajaran tentang keluarga. Dan aku akan taruh di samping sini deh. Kalian dalam beberapa bulan ke depan, dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, aku somehow ngerasa 2 bulan ke depan tuh signifikan buat kalian. Dalam 2 bulan ke depan, kalian akan belajar banyak tentang apa sih makna berani buat aku? Apa makna cukup buat aku? Apakah memang ada talenta atau ada bakat yang selama ini aku pendam? Aku ngerasa banyak di antara kalian yang sempat bahkan marah sama dirimu sendiri. Kamu marah sama dirimu sendiri karena realitamu tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi akhirnya kalian tuh, ya awakening. Kamu sadar kalau yang bertanggung jawab untuk buat diriku sendiri bahagia itu aku sendiri kok. Ada improvements, ada peningkatan secara finansial. Dan rasa percaya diri kamu juga meningkat. Aku rasa kalian akan mungkin banyak yang tertarik buat lagi-lagi nyari ilmu, entah belajar atau kursus atau studi atau kamu baca-baca buku atau kamu banyak diskusi dengan orang-orang yang nantinya apa yang kamu diskusikan dengan orang-orang itu bisa bermanfaat untuk hidup kamu dalam jangka panjang. Entah kamu banyak sharing dengan mentor, coach, atau bahkan teman-teman kamu ngobrol. Beberapa di antara kalian ini spesifik banget, tapi beberapa di antara kalian aku rasa ada yang akhirnya, kalau misalnya kamu punya hobi untuk ngegosip, atau punya hobi ngomongin orang lain, atau kamu punya hobi ngebanding-bandingin diri sama orang lain, akhirnya dalam 3 bulan dari sekarang kamu akan tiba di titik, udah deh, kebiasaan itu cuma bisa bikin aku sedih. Aku tinggalin deh kebiasaan itu, aku tinggalin habit itu. Aku mau fokus ke hal-hal yang bikin aku bahagia aja. Kalau kebiasaan itu atau lingkungan sekitarku atau bahkan ada mindsetku yang bikin aku gak bahagia, aku tinggalin itu aja. Aku mau fokus ke diriku sendiri.
Aku mau fokus ke personal growth aku sendiri. Aku mau fokus ke mengembangkan talent aku sendiri. Sama aku ngerasa banyak dari kalian yang akhirnya memilih untuk lebih lembut. Oh, this is nice. I've just realized something. Ini rose quartz. Rose quartz memang identik dengan kristal cinta. Kalian akhirnya memilih untuk, aku mau lebih lembut lagi sama diriku sendiri. Aku mau lebih baik lagi sama diriku sendiri. Aku mau kasih kesempatan buat diriku sendiri bahagia. Dan aku sadar kalau yang bisa bikin aku bahagia pada akhirnya ya diriku sendiri. Yang lain hanya bonus. This is nice. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun teman-teman kamu atau kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video apapun yang pernah aku bagikan, entah sebelum deletion versus rebranding atau setelah deletion versus rebranding. Dan kita juga bisa connect, kita bisa ngobrol di Instagram dan di TikTok. Aku sering buat bagikan dan buat konten lain di sana. Kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading pasti aku bagikan di Instagram, dan kamu bisa daftar ketika Deletion Basis buka slot buat konsultasi. Anyways, karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Crystal Amazonite. Untuk teman-teman yang pilih Crystal Amazonite, kita akan cari tahu apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, Queen of Wands, Ten of Pentacles, Ten of Coins, ada kartu Page of Pentacles, Page of Coins. Is that all? Is there anything? Patience, agak mirip kayak nomor 1. Three of Wands. Bottom of deck-nya ada Three of Pentacles. Oke. Kolaborasi, kerjasama. Agak mirip kayak nomor 1. Agak mirip dengan nomor 1. Karena nomor 1 juga ada kaitan dengan career, self-confidence, expansion. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu dalam 3 bulan dari sekarang akan lebih menyibukkan diri dengan pekerjaan, bisnis, career, expansion, atau bahkan mungkin traveling juga bisa. Tapi aku bisa bilang kalian itu lagi masuk ke mode low-key selfish atau mode pengen egois. Not in a bad way, bukan dalam cara yang negatif atau bukan dalam cara yang kasar atau bukan dalam cara yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, atau bahkan merugikan diri sendiri. Tapi kalian akhirnya masuk ke titik dimana mungkin kamu sempat stagnan, atau kamu sempat ingin memulai suatu hal, apapun itu, terkait karir, terkait pekerjaan, atau terkait memperbaiki rasa percaya diri kamu, atau terkait memulai suatu hal, cuman kamu ngerasa sempat ketunda. Ada kartu stop, drop, and ground. Kamu ngerasa sempat ketunda, entah ketunda karena resources atau bala bantuannya, tenaganya, sumbernya, waktunya, uangnya, atau dananya belum cukup. Tapi sekarang I feel like you guys are ready now. Bottom of deck-nya ada Creator Water tapi reverse. Aku unblock dulu. Oke, nggak usah. I don't feel to unblock it now. Tapi ada Raw Intention reverse, dan
gratitude again reverse. Tadi aku bilang kan, mungkin kalian yang pilih nomor 2 ini, kamu sempat menginginkan suatu hal dan kamu punya target. Kalian udah punya target, kalian udah punya destinasi, kalian udah punya tujuan, kalian tahu apa yang kamu mau. Tapi mungkin kemarin-kemarin kamu masih agak-agak takut atau masih agak-agak minder untuk memperjuangkan apa yang kamu mau. Bisa jadi memang karena kamu ngerasa belum siap, atau dananya belum ada, atau memang secara mental kamu sadar belum kemarin aku belum sekuat itu, atau kemarin amunisiku belum belum segitunya, kemarin belum. Tapi kalau sekarang ya mungkin aku udah siap dan aku rasa aku mau. Lihat deh gambar kartu ini, aku fokus ke 2 kartu ini. Ada kayak putri dan ratu yang lagi naik tangga, mau fokus naik ke atas, dan putri yang lagi narik karena mau metik hasil panennya. Dan di sini juga ada stop, drop, and ground. Kalian dalam 3 bulan ke depan akan lebih passionate, akan lebih bergairah, terutama bergairah dalam konteks you know what you want now, and you are now aware of what you need to do and what you can do in order for you to achieve those dreams. Kamu sekarang tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang ingin kamu perjuangkan, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu idam-idamkan. I could say you guys know better now. Kamu sekarang sudah tahu lebih banyak, tahu lebih dalam, dan kamu tahu gimana cara kamu untuk mengimplementasikan ilmu yang kamu dapatkan. Ini ngingetin aku sama salah satu pengalaman ceritaku yang lucunya adalah, ini kejadian beberapa hari yang lalu sih. Lucunya adalah, aku punya teman, dia bukan tinggal di Indonesia, dia tinggal di Korea, di Seoul. Dia tinggal di Seoul, dan temanku ini di bawahku umurnya. Kalau nggak salah dia lahir tahun 2000 Oktober. Dan dia tuh umur 23 tahun. Lagi kuliah. Dan tiba-tiba dia tertarik untuk karena dia tahu aku punya akun YouTube, dan temanku ini tiba-tiba ngerasa tertarik untuk pengen buat akun YouTube juga. Tapi bukan untuk tarot. Cuman dia merasa terpanggil untuk, dia suka baca buku. Temanku ini suka baca buku, dan dia juga suka nontonin kayak video-video orang storytelling, atau dia suka dengerin audiobook. Kebetulan temanku ini suaranya lumayan bagus sih, aku bisa bilang lumayan bagus suaranya. Cuman dia ngerasa sempat minder. Tapi dia suka baca-baca buku, dia suka dengerin audiobook, dia suka dengerin orang-orang ngoceh-ngoceh. Dan belum lama dia tiba-tiba nanya ke aku, "What do you think I need to do if I wanna start?" Apa yang menurutmu aku perlu lakukan kalau aku mau memulai bikin akun YouTubeku sendiri? Terus aku tanya, what have you prepared? What do you have? What do you got? And what do you wanna serve to the world? Kamu mau kasih apa ke dunia? Kamu mau buat konten gimana? Dan kamu punya apa? Terus dia cerita kalau ada sih, dia suka baca-baca buku anak kecil. Dia pengen buat akun storytelling, baca-baca buku anak kecil. Akhirnya aku iseng, would you mind recording you
trying to do storytelling and send it to me. Coba deh kirim ke aku bilang ke dia kayak gitu. Dan alurnya dia, intonasinya dia, cara dia membacakan itu bagus. Aku tanya, ini kamu sebetulnya kalau dari kemarin-kemarin bisa loh kamu bikin akun dari kemarin-kemarin. Akhirnya dia bilang ke aku, sebetulnya akunnya ada, tapi aku gak pernah ngepost. Aku sering latihan sendiri aja. Aku record dan aku dengerin sendiri. Dan dia bilang karena dia takut sebetulnya. Karena dia takut untuk memulai, karena dia takut untuk mencoba. Cuman akhirnya temanku itu memutuskan untuk, oh ya udah. Dan aku juga encourage dia, aku encourage temanku untuk just do it, why not? Lakuin aja, nggak apa-apa. Terlepas dari bagaimanapun hasilnya, tapi setidaknya ketika dia berhasil untuk melakukan itu dan dia memberanikan diri untuk melakukan itu, toh pada akhirnya dia akan puas karena dia berani untuk melakukan itu, bukan dia tunda terus. Dan akhirnya temanku sekarang punya akun YouTube yang memang dia storytelling entah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Korea. Dan dia punya target. Dia bilang ke aku dia punya target. Berapapun nanti subscribersnya atau siapapun penontonnya, dia mau mengedukasi publik dan menceritakan cerita-cerita folklore atau dongeng-dongeng yang bisa diceritakan ke publik atau diceritakan ke anak-anak siapapun itu. Buatku sih niatnya mulia. Dan kalian kemarin kamu mungkin punya target atau kamu punya mimpi harapanmu sendiri. Kamu mungkin pengen jadi YouTuber atau storyteller dalam caramu sendiri. Kemarin ya Tuhan dan semesta sedang melatih kamu dalam ceritamu, dalam pengalaman hidupmu. Dalam apapun yang kamu alami, kamu sedang dipersiapkan untuk tiba di titik kamu sekarang. Ibaratnya kemarin kamu lagi diminta untuk tanamkan dulu, kuatkan dulu akarnya, kuatkan dulu pilarsnya. Sama kayak balik lagi ke cerita temenku. Dia udah punya ibaratnya bakatnya, suaranya, akun YouTube-nya atau akun YouTube bisa dibuat di mana aja. Dan voice recorder dari yang sederhana, misalnya rekaman record dari HP. Dia punya gadget. Tapi kemarin-kemarin fondasi yang paling kuat yaitu mentalnya masih dia persiapkan. Dan teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu tuh sebetulnya sudah siap untuk aku bisa bilang up leveling atau naik level. Kemarin-kemarin kamu lagi dilatih untuk kuatkan fondasinya. Mungkin ada masanya di masa lalu yang aku rasa kalian tuh agak-agak pengen buru-buru atau agak-agak pengen ngegas, agak-agak pengen let me just do everything now, let me just finish everything now. Tapi secara tidak sadar, mungkin kamu bahkan nggak sadar kalau sebetulnya kemarin-kemarin kamu belum siap. Mungkin kalau temanku itu contohnya ya, kalau temanku itu buat akun YouTube dari lama, tapi dia nyamut-mutan untuk sharing, untuk konten, atau dia nyamut-mutan ketika dia ketemu misalnya kritikan negatif, atau dia ketemu komentar negatif, dia ketemu haters. Karena kita nggak akan pernah bisa ngontrol reaksi atau respon dari orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Mungkin kalau temanku kemarin udah buat, terus dia mentalnya belum siap, pasti dia akan limbo, pasti dia akan cepet jatuh. Sedangkan karena dia udah siap sekarang dan dia udah lebih tahu targetnya, dia lebih tahu goalsnya, dia lebih semangat lagi untuk konten, untuk aktif, untuk berbagi. Coba kita lihat. Aku pengen lihat dari astrology runes-nya. Tapi kemarin-kemarin kalian itu okay, we have Mercury second house di Scorpio. Iya, something about public speaking. Dan ini kristal kamu juga Amazonite ada kaitan dengan throat chakra. Mungkin kamu pengen melakukan sesuatu hal, ada hobi, ada pekerjaan, atau ada responsibility, ada tanggung jawab yang pengen kamu lakukan, atau ada bakat yang pengen kamu pamerkan. Ada suatu hal yang pengen kamu kerjakan,
Mungkin itu ada kaitan dengan beauty, ada kaitan dengan money, ada kaitan dengan karir, ada kaitan dengan self confidence, ada kaitan juga dengan mungkin kamu tertarik untuk mempelajari dan membagikan ilmu-ilmu tentang healing, self healing, atau occultism, atau astrologi, atau kesehatan mental, atau ya spirituality juga bisa. Dan kemarin-kemarin kamu takut untuk membagikan itu, atau kemarin-kemarin kamu ngerasa segala hal itu adalah suatu hal yang tabu, atau kamu takut untuk mengekspresikan diri. Aku rasa this feels like a door is finally open for you. Ada satu pintu yang akhirnya Tuhan bukakan. Ada satu pintu yang akhirnya semesta bukakan buat kamu. Karena beliau tahu kamu sudah lebih siap untuk bertanggung jawab atas kedalaman informasi atau hal-hal, fakta, bahkan berkat, abundance, dan rezeki yang mungkin kemarin-kemarin kamu gak bisa handle itu. Tapi sekarang kamu sudah bisa handle itu. Ini aku rasa ini spesifik banget. Tapi buat teman-teman yang mungkin kamu kerja di bidang jasa, kalau kemarin-kemarin kamu sempat tiba di titik, Kak, klienku kok dikit ya Kak, atau kerjaanku dikit Kak. Tapi mungkin kemarin-kemarin ya kamu memang lagi di titik mempersiapkan diri. Dan Tuhan semesta lagi mempersiapkan kamu untuk tiba di titik kamu berada sekarang. You guys are gonna be busier. Kalian akan lebih sibuk 3 bulan dari sekarang. Sibuk berkomunikasi, sibuk aktif, sibuk mungkin merawat diri, memperbaiki diri, atau membagikan informasi. Money. Ada peningkatan juga terkait karir, terkait keuangan, terkait income, pendapatan kamu. Beberapa dari kalian aku rasa ada yang perlu diingatkan. Aku nggak tahu ya, tapi ini konteksnya tuh kayak mungkin ada yang kayak dapat warisan atau rezeki keuangan lebih besar terutama. Tapi ini tuh modelnya nggak kamu duga-duga. Jadi kayak kamu dapat rezeki nomplok nggak kamu duga-duga. Mungkin Tuhan tahu kalau kamu dapat itu kemarin ya kamu nggak akan bersyukur. Atau kamu akan menghambur-hamburkan itu dengan sembarangan, tidak bijaksana. Tapi kalian sekarang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu maksimalkan untuk dapat ini, untuk mengembangkan ini. Ada banyak di antara kalian yang banyak kesempatan buat traveling nih, atau banyak aktivitas outdoor, banyak kegiatan atau banyak hal-hal yang kamu lakukan di luar, entah itu di luar rumah atau di luar kota, di luar negeri. Tapi aktivitas yang kamu sebetulnya enjoy melakukan itu, let me unblock this. Tapi kalian perlu diingatkan untuk lakukan apa yang kamu mau lakukan, dan perlu kamu lakukan pakai hati, dengan tulus. Jangan sampai kamu cuma terobsesi pada pentacles, wands, terobsesi pada hasil atau terobsesi pada target, tapi kamu lupa untuk menikmati prosesnya dan melakukan apa yang perlu kamu lakukan dengan tulus. Jangan lupa untuk selalu jujur juga. Dan let me unblock this. Pakai hati. Ya, aku rasa mungkin banyak di antara kalian yang kamu sangat menanti-nantikan potensi atau kesempatan itu. Dan sekarang Tuhan kasih karena kamu sekarang mungkin udah bisa lebih jujur, kamu udah bisa lebih tulus, dan kamu udah bisa lebih bertanggung jawab dalam apa yang dipercayakan, dalam pekerjaan kamu mungkin, atau dalam popularitas kamu, dalam talenta kamu. And it's your time to shine. I could say it's your time to shine. Okay. Aku keinget satu vision lagi. Bukan vision sih, kejadian yang baru aku alami beberapa waktu ini. Gak sengaja aku ketemu satu akun yang sesama content creator sebetulnya. Dan akun ini mengaku sebagai
pakar body language. Aku nggak tahu sih. Dan orang Indonesia mengaku sebagai pakar body language. Tapi dia mengontenkan hal-hal yang aku bisa bilang gak etis. Nah, aku nggak bisa menyalahkan konten creator itu. Karena namanya juga content creator, pembuat konten juga. Tapi aku bisa bilang, with great power comes greater responsibility. And unfortunately, not everyone is able to be responsible of such power. Dengan kamu dikasih kepercayaan, kekuatan, talenta, bakat, exposure lebih, popularitas lebih, tanggung jawabnya lebih besar loh. Mungkin kemarin-kemarin kamu sudah mengharapkan itu semua. Atau kamu mengharapkan jabatan lebih tinggi, atau talenta lebih tinggi, atau kamu mengharapkan uang lebih banyak. Atau kamu mengharapkan cinta lebih banyak, apapun lah. Bukannya kamu nggak bisa dapetin itu, bukannya Tuhan nggak tahu kamu nggak berhak dapetin itu. Tapi kemarin-kemarin, ya kamu sedang dipersiapkan. Karena mungkin kemarin-kemarin kamu belum bisa sebertanggung jawab itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan datang dalam hidup kalian. Rezeki nomplok ini. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate buat kalian, good luck. Dan please let me know, toh ini sifatnya juga timeless. Silakan nonton video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan dan akan aku bagikan. Kapanpun kamu merasa entah butuh teman, atau butuh message, atau butuh dikuatkan, butuh dimotivasi, atau apapun. Kalau di antara kalian juga mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di Instagram. Aku cantumkan link Instagram aku di bawah ini, entah link Instagram relation basis atau link Instagramnya personal aku, supaya kita bisa seru-seruan juga di Instagram dan juga di TikTok. Anyways, karena nomor 2 sudah. Karena untuk teman-teman yang pilih opsi Amazonite sudah aku bacakan dan aku bantu terjemahkan, channeling buat kalian. Kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih kristal, ini red agate. Did I say red jasper? Di awal, ini red agate. Untuk teman-teman yang pilih kristal, red agate. Yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, atau kristal red agate, kita akan cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di tiga bulan dari sekarang. Apa yang akan terjadi? Oke. Dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang. Ada Nine of Cups, ada Wish Fulfillment, Page of Cups, oke. Cups energy. Apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang? Queen of Wands, ada Four of Cups, dan the Hierophant. Atau mereka ada Ten of Pentacles. Yang paling aku rasakan kuat sebetulnya ada Wish of Woman, atau harapan yang jadi kenyataan. Apapun itu, dalam konteks apapun itu, entah ini terkait hubungan dengan orang lain, bukan hanya hubungan romantis ya, something like closure. Karir juga bisa sih, karir, keuangan,
Kalau aku diam kan berarti aku menghilang. Tapi aku lagi channeling buat kalian. Ini ada suatu hal yang kamu nantikan lama ya. Yang akhirnya kamu dapat itu. Dan ketika kamu dapat itu, mungkin kamu dihadapkan dengan pilihan lain. Apakah kamu tetap mau itu? Atau ada yang lain? Tapi apapun pilihanmu nantinya, kamu puas dengan pilihan itu. Semua kejadian ini ngingetin aku sama salah satu momen beberapa hari yang lalu. Enggak beberapa hari yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu lah. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Awal Juni lah, sekitar awal Juni. Aku mau hangout, aku mau ketemu temanku, beberapa teman. Dan ya aku kasih contoh ya. Dan kita mau hangout ke daerah Senayan. Ada sekitar 3 mall di Senayan, yang di dekat lapangan baseball, di seberang lapangan golf, dan di samping lapangan golf, seberang STC ya kalau nggak salah. Dan dari awal aku sudah feeling kayak kita ke mall A aja, kita ke yang A aja, mall yang A aja, walaupun wilayahnya daerahnya sama. Tapi ada temanku yang sempat bilang, kita nggak mau ke B aja, di B ada restoran yang baru buka loh, lalalala. Tapi somehow temanku yang lain bilang ke A aja deh. Tapi kayak feeling gue juga ke A aja. Itu kita udah rencanain cukup lama sih. Sempat galau A atau B atau A atau B atau bahkan C, ke tempat yang mana. Tapi akhirnya kita memutuskan ya udah A aja. Dan ketika kita menghabiskan waktu seharian di A, yang notabene A itu indoor, ternyata di luar itu tiba-tiba hujan deras. Padahal di B dan di C biasanya kita nongkrong, kalau ngobrol atau nongkrong di daerah, di mall atau daerah B atau C, itu kita pasti duduknya di luar atau outdoor. Dan ketika kita akhirnya puas kita memilih A, setelah kita memilih A, kita sadar kalau kalau kita pilih B atau kita pilih C, mungkin kita hangoutnya atau ngobrolnya dan nongkrongnya nggak akan selama ini, nggak akan sepuas ini. Tapi kita akhirnya puas dengan pilihan A. Dan aku juga puas dengan apa yang aku suggest atau apa yang aku sarankan. Nah, ini ada kaitan wish fulfillment seperti itu. Ada kaitan, ada keinginan atau ada harapan yang memang ibaratnya hatimu tahu. Ketika kamu memilih itu dan kamu dapat itu nantinya, kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu mau itu. Kamu bisa bertanggungjawabkan keinginanmu itu. Kamu bisa bertanggungjawabkan ekspektasimu atau harapanmu itu. Mungkin kalian sempat ragu sih, atau ada masanya di masa lalu yang kamu sempat kehilangan, whether kehilangan harapan atau kamu di titik ya berserah yang sampai terserah. Maksudku berserah yang ya udah, terserah Tuhan, terserah kalian mau yang mana. Agak-agak hopeless di sini, agak-agak kehilangan harapan. Kamu sempat kehilangan harapan dengan apapun target atau goals atau keinginan ini, tapi somehow tiba-tiba ada celahnya aja, ada kesempatannya aja, ada potensinya aja.
Dan aku tiba-tiba ngeliat kuku sambil aku reading, sambil aku channeling buat kalian, aku ngeliat kuku. Kalau teman-teman ada yang ingat, nanti tanggal 22 Juni 2023 itu selebrasi 4 tahunnya Deletion Priestess. 4 tahunnya akun Deletion Priestess. Dan sebelum aku bikin kuku ini, niatku itu mau mani-pedi dan cat kuku, mau nail art. Tapi aku pengen buat, biasanya aku tuh selalu stick antara, aku selalu pilih antara ya warna nude, warna-warna kalem, atau merah tapi dark, yang lebih ke dark brown, kayak merahnya gini, atau dark yang dark begini. Jarang banget aku pakai warna terang. Tapi somehow di venue, di tempat lokasi aku nail art, aku mempertimbangkan kayak nggak apa-apa deh coba sekali-sekali, karena jarang banget. Dan untuk selebrasi 4 tahunnya TP nggak apa-apa sekali-sekali coba warna lain. Toh ini ungu juga, dan TP memang erat kaitan dengan warna ungu. Mungkin bukan berarti nggak bisa kalau aku stick ke warna-warna yang comfort zone aku. Tapi karena aku mencoba untuk ganti suasana, aku juga jadi dapat banyak inspirasi buat konten. Mungkin kamu juga sempat kehilangan semangat, atau kehilangan tenaga, atau kehilangan harapan. Tapi karena kalian dalam 3 bulan dari sekarang itu mencoba untuk mencari variasi, mencoba untuk, aku rasa mungkin mencoba expand lingkungan pergaulan, mencoba memperluas lingkungan pergaulan, mencoba mencari koneksi baru atau peluang kerja baru, atau mungkin juga ada kaitan dengan romance, mencari, aku bisa bilang mencari hal-hal yang bisa meningkatkan vibrasi dan frekuensi kamu. Dan karena frekuensi dan vibrasi kamu meningkat, otomatis hal-hal yang ada di sekitar kamu atau hal-hal yang ada di sekeliling kamu juga meningkat. Kualitas kebahagiaan kamu juga meningkat. Oh, this deep. Tapi buat beberapa di antara kalian mungkin banyak yang punya habit atau punya kebiasaan ngeluh atau insecure atau minder, atau kamu ngerasa punya victim mentality. Kamu ngerasakan kondisi hidup kamu paling sengsara atau kondisi hidup kamu paling menderita. Tapi dalam 3 bulan dari sekarang, kamu mulai belajar untuk ganti mindset dan belajar mengelola mindset, belajar mengelola emosi. Otomatis karena kemampuan kamu untuk mengelola emosi juga meningkat, jadi lebih baik. Dan kamu juga jadi lebih tenang. Kamu juga jadi lebih bisa cari solusi atas masalah kamu dengan lebih tenang. Ini bisa jadi ada saran atau ada mentor atau denial. Oh, this is nice. Gratitude again, denial. Dan kartu denial keluar pas aku lagi lihat ini, The Hierophant ya. Mungkin kamu diskusi dengan orang yang lebih tua, atau coach kamu, atau mentor, atau siapapun, yang akhirnya keberadaan mereka, atau kamu nontonin konten motivasi, konten self healing, atau ya mungkin kamu nontonin konten Deletion Priestess atau konten dari konten creators lain yang membuatmu tersadar kalau oke, kayaknya aku terlalu sibuk mikirin masa lalu dari yang kemarin-kemarin, atau aku terlalu sibuk mengkhawatirkan tentang masa depan deh kemarin-kemarin. Dan ini udah waktunya untukku tenang, eling, sadar. Karena kalau aku mungkin cuma ngungkit-ngungkit tentang luka atau kecewaan yang terjadi di masa lalu, aku gak akan bahagia. Aku gak akan fokus menjalani hidup di masa sekarang. Aku gak akan being present. Aku gak akan fokus. Aku gak akan menghakimi siapapun, karena aku juga pernah tiba titik itu. Ketika kita misalnya masih stuck, entah stuck, sibuk worry atau sibuk khawatir tentang masa depan,
atau kita stuck masih regret atau masih menyesali masa lalu, itu nggak akan maju-maju. Pasti akan stuck di pola atau di lingkaran hamster wheels yang sama, lingkaran dan pola yang sama. Ya, kalian dalam 3 bulan dari sekarang tuh akhirnya akan memberanikan diri untuk I wanna move forward. Aku mau jalan lagi. Aku mau susun dan arahkan lagi hidupku. Aku mau jadi nahkoda hidupku lagi ke arah yang lebih baik lagi. And you're gonna do that happily. Kamu akan melakukan itu dengan enjoy, dengan nyaman, dengan bahagia. Dan aku bisa bilang rasa syukurmu terhadap hidup, rasa syukurmu terhadap apapun hal-hal yang bisa kamu syukuri, yang sebetulnya akan menjadi magnet untuk menarik banyak hal-hal lain yang bisa kamu syukuri dalam hidup. Aku bisa bilang kalian akan masuk ke titik pendewasaan. Pendewasaan diri, pendewasaan emosional. Beberapa di antara kalian yang mungkin sudah menanti cukup lama untuk kehadiran orang baru terkait hubungan asmara atau hubungan percintaan, potensinya ada. Potensi kehadiran mereka ada. Kalau ini beberapa di antara kalian juga akan ada yang, ini tuh general reading ya, tapi ada yang entah dapat bonus atau naik gaji, naik jabatan, atau sesuatu hal terkait additional income, uang tambahan, atau pencapaian secara finansial yang kamu gak duga-duga, kamu sempat duga, atau kamu sempat rencanakan, kamu sempat punya harapan tentang ini, tapi kamu serahkan itu, dan tiba-tiba ketika kamu lagi gak nuntut atau kamu lagi gak maksa, potensinya, peluangnya, dan kesempatan udah datang pas kamu lagi fokus ke yang lain. Tapi aku rasa ini juga ada suatu hal tentang pengampunan diri. Mungkin banyak yang kalian yang tertarik untuk belajar self healing juga dalam 3 bulan dari sekarang. Ada beberapa denderakan yang aku ini identik warnanya dengan hijau, merah, kuning. Rasa percaya dirimu juga kemungkinan meningkat, dan kamu lebih berani untuk buka hati. Something about self-confidence, self-expression, dan self-love itu juga meningkat di 3 bulan dari sekarang. Kalau kemarin mungkin ya, root chakra kalian, sakral chakra kalian, dan heart chakra kalian, termasuk solar plexus chakra kalian sempat imbalance. Itu chakra bawah banget tuh. 3-tiganya chakra bawah banget. Chakra ekor, terus chakra hati, chakra solar plexus, dan sakral chakra kemarin sempat imbalance. Kalian akan lebih tertarik untuk balancing itu atau menyimbangkan itu. Toh memang akarnya atau mulainya kalau root chakra imbalance itu pasti berantakan atas-atasnya. Oh my god, I've just realized something. Red agate. Ya, ini red, merah. Dan root chakra memang identik dengan warna merah. Ya, kalian juga akan belajar tentang makna stabilitas, makna cukup, makna uang. Aku pengen shuffle alasnya pakai salah satu tutup deck aja. Astrology runes. Ada six house, Virgo, dan ini oke, kamu mau apa? Mercury.
Tadi aku udah bilang kan tentang karir, tentang interaksi, tentang hubungan juga. Mungkin kalian dalam 3 bulan dari sekarang itu memperbaiki pola hidup kamu, memperbaiki mindset kamu, memperbaiki kedisiplinan kamu, memperbaiki bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan interpersonal atau intrapersonal dengan orang lain atau dengan dirimu sendiri. Bagaimana cara kamu menyerap informasi. Aku berasa deja vu. Apakah aku ada bilang di file ini tentang kita nggak bisa ngontrol reaksi atau sikap dan sifat orang lain. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini, aku rasa banyak antara kalian yang suka punya tendensi baper atau bawa perasaan. Kamu makan hati semua omongan atau tindakan orang lain. Dan kalian dalam 3 bulan ke depan itu akan lebih belajar untuk bisa memilah dan memilih, menyaring apa yang memang perlu dibaperin atau dipakai hati dan mana yang tidak. Kamu akan berpikir dengan lebih jernih lagi dan tidak mau menghabiskan banyak waktu overthinking. Ada perubahan lifestyle, ada perubahan diet, ada perubahan gaya hidup, dan mungkin perubahan lingkungan kerja dan mindset kamu juga. Aku rasa kalian akan lebih pintar memilah dan memilih mana yang perlu kamu masukkan hati, mana yang perlu kamu prioritaskan, dan mana yang tidak. Oke? Well, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalau gitu berarti nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah aku sampaikan. Sampai bertemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you.